Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. John Hardman ini lagi santer nih diisukan, katanya akan jadi pelatih timnas Indonesia selanjutnya. Bahkan katanya udah fix ya. Ya meskipun kalau kami upload video yang kayak gini pasti banyak yang akan komentar, jangan bahas PSSI bang, udah muak. Gimana? Tapi kan pasti ada dong di antara kalian yang nonton video ini pun juga pasti penasaran dengan berita timnas. Ya kita bagi-bagilah. Lalu siapa John Hardman ini? Dia ini adalah pelatih asal Inggris 50 tahun yang saat ini tanpa klub. Klub terakhirnya itu adalah klub Toronto FC di MLS Amerika. Lalu apa nih prestasi si Hardman ini? Kalau trofi sih belum ada ya, tapi prestasinya adalah loloskan Kanada pria untuk pertama kalinya dalam sejarah ke Piala Dunia di tahun 2022 silam. Kemudian timnas Kanada putri pun dilolosin juga nih pertama kalinya sama dia ke Piala Dunia 2015. Lalu juga unbeaten nih di timnas Kanada di tahun 2021-2022 ya. Lalu juga beberapa prestasi ya, prestasi timnas Kanada pria dan Kanada putri pun pernah dilakukan meskipun tidak sampai jadi juara. Begitu juga dengan timnas New Zealand nih, pernah dibawa juga beberapa prestasi tapi memang nggak sampai juara. Pertanyaannya, jika benar Hardman yang dipilih menjadi pelatih timnas padahal belum pernah hadirkan satu trofi pun selama karirnya jadi pelatih, apa bedanya dengan Sintayong? Sama dong, Sintayong pun belum pernah hadirkan satu trofi selama menjadi pelatih tapi mampu bawa Korsel ke perempat final Piala Dunia dan juga bawa Indonesia lolos round 3. Kan sama tuh, Sintayong sama Hardman sama-sama nggak ada trofi. Apakah nantinya kalau beneran Hardman yang dipilih, nggak ada berita lagi nih, nggak ada yang berisik lagi kayak Toel dan bilang, kan yang dilihat trofi bukan progres. Nah lo, kalau misalnya Hardman dipilih dan nggak ada yang nyinyir, ya fix orang-orang yang selama ini nyinyirin Sintayong emang suruhan. Lah siapa yang nyuruh? Ya ketua mereka lah. Siapa ketua mereka? Ya orang yang berkuasa lah. Berkuasa di mana? Ya di pemerintahan juga di sepak bola. Jadi kami belum bisa banyak berkomentar soal John Hardman ini, sebab Indonesia pernah ya pakai pelatih asal Inggris dan hasilnya juga jeblok. Apakah benar pelatih asal Inggris lagi akan melatih Indonesia dan jeblok lagi? Berarti kalau beneran itu lagi ya PSSI balik lagi ke zaman batu dong. Lanjut, Persijap Jepara meresmikan pelatih barunya. Dia adalah ex-pelatih PSBS Biak di Valdo Alves. Nah uniknya, meskipun baru saja diresmikan, tapi kabarnya Alves akan membawa sejumlah nama nih ke Persijap. Seperti Victor Barata nih yang santor diisukan ke mana? Ke Persebaya ya. Ini ex-Persibo Bojonegoro ya, sekarang main di PSMS Medan ya. Kemudian ada Ramiro Vergonzi yang saat ini main di Liga Argentina. Dan tentu saja yang paling mengejutkan adalah Flavio Silva yang saat ini main di Afrika Selatan. Menarik sih kalau lihat pergerakan seperti, dan kalau benar pemain-pemain tadi yang dibawa oleh si Alves ke Persijap, ya artinya memang pelatih ini spesialis penyelamat tim-tim yang degradasi. Ingat, Alves pernah di Persijap loh di tahun berapa tuh? 2010 silam kalau nggak salah. Dari Bali United, bukan Kunimoto, bukan Kubo, tapi ada satu nama, yakni TP Yachida, di gelandang asal Jepang yang saat ini terpantau lagi negosiasi dengan Bali United. Ini udah nego lo ya. Yoshida adalah gelandang berusia 24 tahun 171 cm dengan harga 10,43 miliar rupiah yang saat ini main di Liga 2 Jepang bersama klub RB Omiya.
Dia ini adalah mantan pemain timnas Jepang U23, bahkan kapten timnas Jepang U23 ya. Musim ini tampil 30 kali, cetak 1 gol dan 5 assist. Ya, kita lihat nih, apakah benar malah TP Yashida ini yang merapat ke Bali United? Dari Persija Jakarta, Persija kabarnya akan tambah amunisi di lini depan, tapi bukan asing ya, melainkan striker lokal ya. Satu striker lokal kabarnya tengah negosiasi dengan Persija Jakarta. Ayo, siapa? Pasti kalian udah tahu dong. Kalau kalian udah tahu, kasih tahu Mimin dong. Mimin kan belum tahu, kalian kan lebih pintar-pintar dari Mimin. Ada Ezra Walian yang rame diperbincangkan, katanya akan masuk ke Persija nih. Ada Egy Maulana Fikri dari Dewa United. Ada Dimas Derajat yang kabarnya udah nggak betah, nggak bakalan balik lagi ke Persib, dan di Malut pun cuma jadi cadangan. Dan ada Osvaldo Hai yang kabarnya saat ini ada di Persela Lamongan. Nah, kira-kira siapa ya? Cluenya atau petunjuknya? Dia ini selebrasinya ikonik loh. Dia ini niru selebrasinya pemain legenda dunia. Nah, siapa dia? Dari Persebaya, pekan 15 ini Persebaya akan menjamu pemuncak klasemen sementara Borneo FC. Laga ini sangat berat bagi Persebaya meskipun mereka main di kandang. Kenapa demikian? Karena mereka tanpa pelatih, tanpa caretaker juga. Cuma didampingi pelatih fisik Kim Sang-gyu. Tanpa beberapa pemain kunci juga, Bruno dan Rivera udah pasti absen nih. Kemudian Mitravski dan Koko Ari pun diragukan buat tampil. Terus yang dihadapin pun Borneo FC, tim yang lagi emosi usai 2 kali kekalahan beruntun. Apakah mampu Bajul Ijo meredam amukan pesut etam, atau justru Bajul Ijo akan hancur lebur, atau malah sebaliknya nih, Bajul Ijo hadirkan kekalahan ketiga secara berturut-turut pada pesut etam. Nah, laga ini pun sama nih, bukan cuma fansnya Persebaya dan fansnya Borneo yang akan nonton, tapi fansnya Persija, fansnya Persib, dan fansnya Maluku United pun pasti akan nonton laga ini. Karena kalau Borneo FC kalah di laga ini, maka poin akan semakin tipis, terutama fans-fansnya yang di bawahnya Borneo ya, itu pasti berdoa Borneo kalah di laga ini. Tapi sekali lagi kami katakan, ini nggak akan mudah loh buat Persebaya di laga ini. Apalagi di 4 laga terakhir Persebaya ini nggak pernah raih kemenangan, selalu imbang. Nah, gimana prediksinya sob? SK Lomel ini adalah klubnya Joy Pelupesi, bikin heboh nih usai memposting ini ya di Instagramnya. Ini tuh pemain-pemain SK Lomel, tapi kenapa kok cuma Joy Pelupesi aja yang fotonya hitam putih? Nah, banyak yang bilang ini tuh tanda kalau selangkah lagi Joy Pelupesi ini akan hengkang dan menuju, dan mungkin sudah hengkang kali ya, dari Lomel SK dan menuju ke salah satu klub di Indonesia. Nah, klub mana itu nih? Persib atau Persija? Dari PSM Makassar ada info atau isu katanya lo ya, bosnya PSM Makassar Sadikin Aksa ini akan turun tangan nih menyelamatkan tim asal Sumatera Selatan Sriwijaya FC dari jurang degradasi. Kabarnya Sadikin Aksa ini akan ambil alih Sriwijaya. Sontak aja nih kabar ini langsung dapat kecaman dari fansnya PSM Makassar. Banyak yang bilang, lah kocak timnya aja selalu nunggak gaji, masa mau beli klub lain? Ya nggak boleh gitu, siapa tahu memang Sadikin Aksa akan keluar dari PSM dan pindah ke Sriwijaya. Kan di PSM juga masih ada Munafri Arifudin sebagai komisaris utama. Tapi gimana nih komentarnya? Andai benar bos PSM ini beli Sriwijaya, lanjut. Nah tuh udah diubah ya jadwalnya. Persib lawan Bayangkara tetap disiarin di Indosiar. Ya mau gimana lagi lah ya, beritanya udah viral cuy. Indosiar jadi bahan hujatan, sampai tuh beritanya ke telinganya LIB dan PSSI gara-gara dihujat sama netizen. Akhirnya diubah juga kan jadwalnya, tetap ditayang di TV.
Ya iyalah, mana mau ada orang yang rugi. Gila, apa mau kehilangan duit ratusan sampai miliaran rupiah cuma gara-gara nggak nyiarin Persib? Nih lihat, data tahun 2024 alias musim 2024 aja. Dalam satu musim, khusus pertandingan Persib saja ya, itu menghasilkan duit totalnya satu musim itu 10,42 triliun cuy. Itu cuma dari rating loh, belum lagi sponsor, iklan, dan lain-lain. Apa ada yang merugi kayak gitu? Dari Persib Bandung, ini ada rumor yang masuk ke kami nih. Ada dua nama katanya yang lagi dikaitkan dengan Persib. Nah, rumor ini kami dapat, infonya itu dari agen lo ya. Soal bener apa enggaknya, ya kami nggak tahu. Namanya agen juga banyak yang suka bohong soalnya. Yang pertama, Andrea Tiritiello. Ini bek tengah asal Italia, 30 tahun, 188 cm dengan harga 6,95 miliar rupiah. Yang saat ini main di klub Virtus di Serie B Italia. Musim ini udah tampil 13 kali dan cetak 6 gol. Cuma masalahnya kontraknya itu masih ada sampai Juni 2026. Nah, si Andrea ini, kata agen ini, lagi ditawarin ke salah satu klub di Indonesia, atau lebih tepatnya katanya ada klub Indonesia yang tertarik pada Andrea dan tentu saja tertuju pada satu klub, yakni Persib Bandung. Tapi benar nggak ya? Kami pribadi nggak bisa memastikan ya, karena belum dapat info sama sekali dari pihak Persib tuh soal si Andrea Tiritiello ini. Yang kedua, Igor Sergeyev. Ya, si agen ini pun menjelaskan dan membenarkan ada pembicaraan kepada si pemain untuk gabung klub Indonesia di Januari ini yang kemungkinan mengerucut pada Persib Bandung. Tapi lagi-lagi, kalau pendapat kami pribadi, ini kan baru sekedar info atau berita atau isu atau rumor, dan yang namanya rumor transfer itu kan bisa berubah-ubah. Nah, lalu gimana tuh dengan yang namanya Gaston Avila yang rame banget dibicarain kabarnya akan ke Persib? Justru saya bingung, saya mau nanya nih, yang bikin rumor siapa ya? Yang kasih info siapa ya? Gaston Avila adalah striker asal Argentina, 24 tahun, 182 cm dengan harga 43,45 miliar yang katanya, kata mereka, dirumorkan akan ke Persib. Kami malah bingung, ini info dari siapa sih? Karena setahu kami Gaston Avila itu dia akan ke Sao Paulo, Brazil. Makanya berkali-kali kami katakan, namanya bursa transfer itu sebelum diumumin sama pihak klub, anggap aja semuanya rumor, nikmatin aja rumornya, nggak usah emosi lo ya. Kalau nanti yang dirumorin nggak jadi, ini banyak sih bocil-bocil nih. Giliran ada yang bikin rumor, ternyata si pemain nggak jadi, ngamuk-ngamuk, hujat yang bikin rumor. Lalu yang bego, yang namanya rumor belum tentu jadi. Kan ini realita netizen kita zaman sekarang, dia yang bodoh, dia yang ngomel. Banyak kami dapat yang ginian. Kami pernah bilang si Anu dirumorkan ke Anu, gak jadi, dia ngomel-ngomel hujat kami, padahal dia yang bodoh. Kan kami udah bilang itu rumor. Makanya berkali-kali kami katakan, sebelum kami bilang deal atau don't deal, itu artinya baru sebatas tertarikan saja alias rumor. Kecuali kami bilang udah deal atau don't deal, berarti udah ada kesepakatan tuh ya. Nah, siapa nih yang udah deal ke Persib nih? Kami bilang yang udah don't deal. Ingat, satu tingkat di atas deal ya. Kami bilang don't deal adalah Joy Pelupesi. Udah don't deal tuh. Yang deal atau baru sepakat adalah Martin Paes ya. Ini baru sebatas sepakat aja. Kemudian Marco Dugancic juga baru sebatas sepakat aja. Yang lainnya masih rumor semata. Jadi nikmatin aja rumornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan maraknya rasisme terhadap suku, ras, dan juga supporter, alhamdulillah, saya juga berterima kasih kepada jajaran aparatur negara yang ada di Jawa Barat dan juga pengurus supporter yang ada di Jawa Barat menyelesaikan kasus YouTuber yang kemarin. Telah selesai. Dan juga saya berharap kepada jajaran aparatur negara yang ada di Jawa Barat dan juga pengurus supporter yang ada di Bandung,
menyelesaikan kasus rasisme terhadap pemain timnas Indonesia kita, yaitu Yakob. Apalagi kemarin juga diserang anaknya juga, itu harus diselesaikan juga. Stop rasisme sesama supporter, stop rasisme sesama supporter. Dan juga banyak lagi tentang supporter yang ada di Jawa Barat rasis terhadap suku ras yang ada di Jawa, Madura. Stoplah, ayo bareng-bareng kita saling introspeksi diri, selesaikan masalah rasisme ini. Oke, salam sehat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami setuju Cak atau Bib ya. Memang kami pun setuju rasisme itu no toleransi. Kita harus basmi semua rasisme. Tapi kok kami dengarnya malah terkesan cuma nyudutin satu komunitas atau kelompok supporter aja ya Cak atau Bib. Sepurane lo Cak atau Bib. Tapi krunguku ya koyok ngunu kui. Lah terus piye kasusnya karo sing koyo ngene iki Cak atau Bib? Opo iki dudu rasis? Oh, mergone iki ditujukan kanggo supporter atau kelompok supporter ngono. Dadi iki dudu rasis. Lah kan podo, iki juga rasis Cak atau Bib. Makanya gini loh ya, betul emang kami sangat setuju yang namanya rasisme itu harus dibasmi semua. Tapi kenapa cuma bilangnya supporter yang ada di Jawa Barat yang rasis? Lah kan lihat di video ini supporter Persebaya rasis loh, ngatain anjing loh. Yang ini juga gimana? Ini supporter Persija juga ngatain anjing. Nah gimana itu Cak atau Bib? Maaf loh Cak, ini tuh cuma komentar kami aja. Harusnya kan bilangnya lebih tepatnya kepada semua kelompok supporter, semua supporter. Nggak usah cuma bilang yang di Jawa Barat. Nek ngono kesane sampeyan nih bilangnya mung supporter ning Jawa Barat tok sing rasis. Sepurane loh Cak atau Bib, ini cuma pendapat kami aja.